Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang anak-anak, masih semangat? Selamat siang, Bu. Semangat. Ketemu lagi dengan saya, Bu Rizky, di Jam Ilmu Ukur Tanah, di jam 12 ya. Semoga kita semua masih semangat untuk ngikutin pelajaran Bu Rizky. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Mungkin Ibu Rizky minta tolong dulu untuk ditahan ya kalau mau makan atau apa, nanti nunggu pelajaran Bu Rizky selesai dulu ya. Oke. Iya, Bu. Hari ini ada yang nggak masuk kah? Atau gimana? Ada yang sakit? Dan aja, Bu. Oh, oke, saya absen ya. Oke. Konita ada? Hadir, Ibu. Oke, Reni, Ada, Bu. Alfi, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Bu. Agus. Ada Tadi, Agus? Tadi ada, Bu. Oh gitu, mungkin lagi ke kamar mandi ya, Bu. Oke, kalau Ahmad Suhandana ada? Sama, Bu. Tadi sama Agus lagi keluar. Oh gitu. Denny kemana Denny? Ke kamar mandi juga? Bu. Oh, tidur. Dari Ya, tadi itu. dia tidur aja, Bu. Kebiasaan memang Denny ya, kayak gitu ya. Tadi malah makan, Bu. Ya, nanti Betul itu. Ibu hukum nanti. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan menghitung beda Bu, tinggi. saya mau nonton. Oh iya, Sri, maaf ya, kelupaan ini kelihatannya, kelewatan ya. Iya, hadir ya Sri ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Sri. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran beda tinggi dan jarak optis dari rangkaian segitiga. Minggu kemarin kita belajar tentang pengukuran beda tinggi saja, sedangkan hari ini kita rombak sedikit rangkaiannya menjadi bentuk segitiga. Tapi pada dasarnya tetap sama seperti perhitungan yang kemarin, nanti kita rubah sedikit konsepnya, seperti itu. Oke, karena hari ini semua sudah masuk, sekarang jam 12, gimana kalau kita langsung membentuk kelompok saja? Di sini Ibu sudah membuat 4 kelompok. Silahkan duduk di masing-masing kelompoknya. Kelompok pertama ada Alfi dan Ahmad. Silahkan duduk per kelompok. Lalu kelompok 2 ada Konita dan Denny. Ya, silahkan duduk berkelompok. Denny tolong dibangunkan ya. Lalu kelompok ketiga ada Ade dan Sri ya. Silahkan duduk. Lalu kelompok keempat ada Agus, Reni dan Arif. Oke, nanti silahkan duduk berkelompok. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan kalian berdiri dulu. Silahkan berdiri. Lalu renggangkan pinggang kalian, mungkin capek ya. Sekarang jam 12, waktu-waktu untuk merenggangkan otot-otot kita. Lalu silahkan tangannya dikibas-kibaskan kalau kita merasa tangan kita terlalu kaku. Dari pagi kan kalian belajar ya, kayak gitu. Oke, sudah? Atau mungkin satu kelompok bisa saling pijit pundak temannya, nanti biar agak ringan gitu pundaknya. Kelompok saya masih di WC, Bu. Kapan, Bu, nanti, Bu Agus? Oh iya. Oh iya Bu, Konita tolong dibangunin itu Denny yang ada di pojokan itu ya. Oke, sekarang sudah fresh semua ya. Oke, silakan duduk lagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran beda tinggi. Anak-anak sudah tahu tentang pengukuran beda tinggi? Kemarin kita nggak jadi praktek ya, jadi hari ini mungkin Bu Rizky mau share PPT dulu.
Oke. Di sini ada pengukuran beda tinggi. Oke. Terlihat ya anak-anak? Halo, apa udah ngantuk semua? Iya, Bu. Ya, Terlihat. Ibu, sudah terlihat hijau-hijau. Iya, Terlihat, Bu. ya biar mata kita juga adem gitu ya lihatnya ya. Oke. Di sini ada pengukuran beda tinggi pada alat waterpass. Nah, kemarin karena kita belum sempat praktek karena hujan, jadi di sini Ibu Rizky sudah menyediakan satu video praktek di channel YouTube Bu Rizky. Nanti silakan follow atau subscribe dan komentar ya. Di sini ada pengukuran beda tinggi. Tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian pengertian pengukuran beda tinggi, lalu manfaat pengukurannya, alat yang dibutuhkan, dan rumus pengukuran beda tinggi beserta soalnya. Sebelum itu, yuk kita nonton dulu yuk praktek yang akan Ibu lakukan. Nah, kemarin Ibu sudah sempat praktek untuk videonya. Sebentar. Oke. Apakah sudah bisa dilihat ya? Bagaimana semuanya? Belum? Belum ada, Bu. Ibu. Belum. Oh, Masih belum ada. folder. Oke, sebentar. Aduh, sinyalnya Masya Allah. Oke. Kita tunggu. Di sinyalnya oke. Di sini apakah sudah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Halo. Oh, Sudah, Bu. Ya, Bu, Oke. sudah terlihat. Oke, alhamdulillah. Tinggal Oke, silakan volumenya dulu. aja, Bu. Oh ya. Oke. Jadi di sini Nggak ada suaranya, Bu. nggak ada suaranya. Suara saya terdengar? Suara Ibu Terdengar, Bu. terdengar, tapi dari videonya nggak ada. Oh, Nanti oke. videonya Biar boleh saya- dibuka di rumah kan, Bu? Jadi Oh, biar bisa kita boleh. dengerin juga ya, Bu. Oh, boleh. Langsung ke YouTube juga ada. Di sini Bu Rizky sedang mempraktekkan bagaimana mendirikan statif atau kaki tiga yang dimana dia ukurannya harus berada di bawah dagu kita. Baru ini proses pelonggaran. Jadi sebelum kita melakukan beda tinggi, jadi sebelum kita melakukan pengukuran beda tinggi, kita harus pastikan bahwa alat itu berdiri pada kondisi yang kokoh. Jadi dia tidak gampang jatuh seperti itu. Nah, mungkin bisa saya percepat sedikit ya. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa statif ini dalam kondisi lurus. Nah, kita pakai ilmu tangan atau 5 jari, yaitu jari jempol sebagai penahan dan 4 sebagai pengikat. Jadi ketika nanti kita mau meninggikan atau mengendorkan kedataran statif, nanti kita bisa pakai itu seperti yang ada di contoh yang ada di video seperti ini. Oke, lalu next aja. Di sini Bu Rizky sedang memasang waterpass.
Di sini waterpass harus pada kondisi yang lurus juga. Nah, bisa kita lihat dari nivonya. Jadi di situ ada nivo. Nivo adalah gelembung yang ada di dalam kotak. Nah, dia untuk mengecek kedataran dia harus berada di tengah-tengah dari, nah seperti itu yang ada di video. Jadi nanti silahkan kalian cermati, kalian pahami dari apa yang kemarin kita lakukan di lapangan. Mungkin bisa kalian review lagi cara pemasangan waterpass dan cara pendirian dari statif seperti itu. Oke, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan atau masih mau menonton lagi? Mau nanya, Bu, Silakan. itu pakai unting-unting nggak ya, Bu, kalau yang waterpass? Oh, kalau waterpass dia pakai unting-unting. Cuma kebetulan kita sudah masang patok di situ kemarin. Untuk minggu kemarin, Denny lupa ya, Denny. Denny habis dari mana? Tidur aja, Bu, kalau Denny. Oh, Iya, gitu. Bu, nggak perhatiin yang itu. Iya, Iya. maaf ya. Iya, nanti jangan lupa ya Denny ya. Nanti kan kita ada ujian itu minggu depan ya. Aduh, udah ujian aja, Bu. Iya kan kalian mau naik kelas 11 ya. Oke. Dari sini kita belajar tentang lagi deh, mendatarkan. Ya, bagus Denny. Harus terus semangat ya. Jangan malas-malasan sekolah. Harus tetap semangat. Kalau kalian mendalami ilmu ukur tanah ini, nanti profesi yang bisa kalian dapatkan adalah jadi seorang surveyor. Surveyor itu adalah profesi yang mungkin kelihatannya agak berat, tapi insya Allah gajinya banyak seperti itu. Dan lapangan pekerjaannya masih sangat luas seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu mau tanya, itu tadi Bu Iya. Rizky belum jelasin itu alatnya apakah teodolit apa waterpass. Oh ini tadi Koni tadi yang tidak memperhatikan ya. Di depan Oh ini udah iya ada Bu ya, tulisannya waterpass ya. mereknya Bu, soalnya saya pernah lihat warnanya kuning, ini kok Oh biru. iya. Oh ini mereknya itu ada tulisannya automatic LED. Itu nggak tahu, kita punyanya cuma itu di sekolahan. Biasanya kan kita pakainya merek apa Koni kemarin? Saya Biasanya juga lupa. Sokia Bu yang Oh kuning. iya. Biasanya Sokia ya. Iya. Ya, tapi penggunaannya tetap sama aja. Itu. Oke. Oh jadi sama ya Bu ya, mau beda mereknya, tapi penggunaannya terus mendirikan waterpassnya sama ya Bu ya. Sama, semuanya sama. Oke, di sini Bu Rizky menjelaskan tentang cara pemegangan rambu ukur. Kalian masih ingat kan rambu ukur itu seperti apa? Nah, untuk ukuran-ukurannya, jadi per garis itu hanya berukuran 1 cm. Jadi setiap satu jalur rambu ukur itu berukuran 1 meter seperti itu atau 100 cm. Satu strip berukuran 1 cm seperti itu. Nah, di sini kita mencoba untuk mengukur beda tinggi dari bentuk segitiga itu. Dari titik P1 yaitu alatnya dan P2 yaitu berdirinya rambu ukur. Oke, di sini ada salah satu temanmu yang kemarin ikut video. Nah, di sini dia sedang membidik antara P1 dan P2, lalu nanti selanjutnya P2 ke P3, seperti itu. Nanti kita hitung berapa jarak optis dan beda tinggi antar titiknya. Oke. Nah, ini teman kalian sedang ganti posisi, mencari titik, seperti itu. Oke, lalu, nah setelah ini nanti dapat pengukurannya, baru nanti kita olah datanya di kelas.
Itu dengan rumus-rumus yang akan Ibu Rizky jelaskan setelah ini. Oke, saya stop dulu. Dari apa yang Ibu tampilkan, apakah ada pertanyaan? Mungkin yang tadi keluar kelas ya, Ahmad ya? Ahmad mana Ahmad? Belum balik, Bu. Oh, belum balik ya Ahmad ya. Oke lah. Oke. Arif mana Arif? Nggak ada ya Arif ya? Sakit? Kayaknya sakit, Oke. Bu. Oh iya. Semoga lekas sembuh untuk Arif ya. Oke, di sini pengukuran beda tinggi, lalu kita sudah nonton video, sekilas video dari saya, dan kita sudah membaca tentang tujuan pembelajarannya. Nah, apa sih itu pengukuran beda tinggi? Di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang beda tinggi tanah. Pengukuran ini untuk menentukan beda tinggi antar dua titik, antara P1 dan P2, seperti yang sudah kita praktekkan ya, lihat video YouTube yang saya share tadi. Lalu di sini, apakah kalian tahu jalan di pegunungan itu yang sering kalian lalui adalah hasil dari pengukuran beda tinggi. Jadi kalau kalian sering menemui tentang terasiring, di situ adalah hasil dari pengukuran beda tinggi. Jadi bentuknya berlapis-lapis. Nah, itu hasil dari pengukuran beda tinggi. Atau mungkin jalanan yang berliku-liku di daerah pegunungan. Itu dari salah satu proyek pengukuran jalan yang dimana kita sangat menggunakan beda tinggi itu. Oke, lalu manfaat pengukuran beda tinggi berfungsi untuk merencanakan konstruksi bangunan, jalan, dan jembatan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa di pegunungan itu biasanya untuk konstruksi jalan kita pakai leveling atau pengukuran beda tinggi. Oke, di sini ada rumus koreksi jarak dan beda tinggi. Oke. Nah, di sini ada rumus tentang koreksi, yaitu pembacaan benang atas dikurangi pembacaan benang tengah sama dengan benang tengah dikurangi benang bawah. Jadi, untuk koreksi ini, nominal atau angka di sebelah kanan dari sama dengan itu dan di sebelah kiri dia harus sama. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas di contoh soal. Di sini ada pengukuran jarak optis. Rumus dari pengukuran jarak optis adalah benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. Gitu. Jadi ini nanti gampang ya kalau kalian melakukan pengukuran dan apa yang kalian baca di rambu ukur itu benar, pasti kalian akan dapat jarak optisnya. Seperti itu. Dalam ilmu ukur tanah, kita sangat mengedepankan ketelitian. Jadi, sedikit saja kesalahan yang kalian buat pasti akan berdampak pada seluruh praktek yang kalian laksanakan di lapangan. Jadi, bisa jadi kalian harus kembali lagi ke lapangan untuk praktek ulang. Seperti itu. Oke, untuk pengukuran beda tinggi, di sini ada beda tinggi 1 titik. Di sini ada tinggi pesawat, yaitu yang bisa saya jelaskan, yang ada alatnya, yaitu waterpass itu tingginya berapa di atas permukaan tanah ya, sampai ke BT atau benang tengahnya. Seperti itu dikurangi benang tengah dari rambu ukur di P2. Oke. Lalu setelah itu pengukuran beda tinggi 2 titik, jadi kita memakai 2 rambu ukur, sama seperti yang teman kalian lakukan di video YouTube saya, bahwa di 2 titik ini kita membandingkan antara P2 dan P3 yang kita ukur berapa perbedaan tingginya, seperti itu. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan atau kita bisa langsung ke soal latihan? Bagaimana, Koni? Langsung aja, Ibu. Oh, langsung aja. Oke, nanti saya share tentang
Kenapa? Ada yang ditanyakan, Sri? Enggak, Bu. Latihan aja ya, nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Ya mungkin agak membosankan ya, memang kita tiap hari selalu latihan soal. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya latihan soal ini ketika kita di lapangan atau di dalam proyek, kita lebih mudah untuk berpikir di luar kepala gitu. Kita spontan tahu rumusan dan cara mempraktekannya. Di sini ada bacaan belakang dan di sini ada P1 untuk pengukuran 1 titik, ada BA, BT, dan BB. Silahkan kalian secara berkelompok cari. Jadi BA-nya 1,475, lalu BT-nya 1,375, dan BB-nya 1,275. Nah, di sini memang saya sudah tampilkan jawabannya, tapi silahkan kalian review lagi apakah memang benar hitungan dari Bu Rizky ataukah ada kesalahan dalam cara optisnya. Oke, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit sebelum saya kasih tes. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, silahkan dikerjakan anak-anak. Waktunya berapa lama, Bu? Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Apa kurang? Masih ditambah lagi? Dicoba dulu, Bu. Oke, silahkan. Oke, ada yang bisa langsung menjawab? Oke, apakah betul latihan nomor 1 ini sudah betul dengan hasil yang kalian hitung? Mungkin dari Denny dulu. Ya, Sudah Bu, betul, Denny? gimana? Sudah betul, Denny? Hitungan yang ada di depan ini? Oh iya, bentar, Bu. 420 ya, 0,20. Oh iya, betul, Bu. Dikali 100 ya. Oh Ya, iya, ya benar ya. Benar, Bu. Ya, udah itu jarak benar. optis ya. Ya Oke, benar. Ya, oke. betul sekali, Bu, itu. Ya. Ya, terima kasih, Denny. Ya, jangan lupa semangat belajar, Ibu, oke? mau Iya? tanya, Oh ya, silakan. itu sama dengan atau tanda kurang, Bu? 1475 sama dengan 1,275. Oh iya, kayaknya saya salah ketik ini kemarin ya. Rumusnya tadi, cara optis adalah BA min BB kali 100 ya. Oh iya, nanti saya edit lagi ya. Ini minus Terima ya, Bu ya? kasih. Ya, minus. Betul, Reni. Wah, pintar sekali ini anak-anak ibu ini. Oke, semoga kalian nanti bisa jadi surveyor yang unggul ya di bidang pengukuran ya. Amin. Oke. Mungkin itu dulu latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan sambil jalan. Lalu ini tugas besarnya, jadi silahkan kerjakan di LKPD di bawah ini. Jadi mungkin nanti per kelompok, ini saya kasih lembaran. Jadi silakan dikerjakan per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Di sini Bu Rizky punya 3 titik yang masing-masing diketahui BA, BB, dan BT-nya. Jadi silahkan dicari cara optis dan beda tingginya. Oke, untuk waktunya Bu Rizky kasih 30 menit. Gimana? Setuju? Setuju, Ibu. Setuju, terima kasih. Konita, cantik sekali. Ya, oke. Silakan dikerjakan anak-anak.
Bu, izin menjawab boleh? Oh, Oke. Bu Rizky, mohon maaf nggak ada suaranya, Bu. Maaf. Oh ya, kira-kira untuk beda tinggi, apakah sudah betul semua? Ataukah ada yang masih salah dalam perhitungannya? Sudah betul semua ya? Oke, pintar-pintar sekali nih anak-anak ibu ini. Calon-calon mahasiswa ini nanti. Jangan lupa untuk kuliah ya. Oke. Lalu untuk jarak optis, di sini ada jawaban seperti ini yang tadi sudah dikerjakan oleh temanmu, apakah sama semua? Oke. Oh, masih ada yang salah. Bagaimana, Denny? Masih ada yang salah Kak Denny? Yang jarak ya Bu ya, 100 Iya. meter udah benar sama kayak perhitungan saya. Oh gitu. Oke, Iya. pintar. Pintar Terus, sekali Denny. iya. Ya, semangat ya Denny ya, semangat. Untuk Iya. semuanya semangat ya. Ya, walaupun kita ada di jam-jam yang cukup kritis ya, karena sudah jam 12. Jadi mungkin ini sebagai soal latihan yang saya berikan untuk kalian, nanti akan saya share ini dalam grup. Jadi silakan kalian pelajari lagi. Dan untuk minggu depan, oh ya, saya nanti sampai jam berapa ya kalau boleh tahu? Adakah yang mau menjawab? Tadi mulainya jam 12.10, Bu. Oke. Oh, masih berjalan 20 menit ya. Oke. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Bu Rizky? Ibu tampilkan lagi aja, Bu, video yang tadi biar kita juga bisa lihat langkah-langkahnya. Tadi kan tersendat videonya. Oh gitu. Oke. Bentar. Oke. Silahkan dipelajari ya untuk wanita dan teman-teman. Nggak keluar ya? Kita ulang lagi.
Apakah ada suaranya? Ada suaranya. Oke, Ibu jelaskan ulang bahwa ketika kita mendirikan statif, kita harus melonggarkan skrup penguncinya dulu, tiga-tiganya, baru kita tarik ke atas untuk menyetarakan bahwa platnya dengan di bawah dagu kita. Jadi ketinggiannya sama seperti di bawah dagu. Setelah itu baru kita kunci. Nah, dan kita longgarkan kakinya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita cek kedatarannya. Karena sifat datar sendiri itu dia harus benar-benar dalam kondisi yang datar. Seperti itu. Lalu setelah itu baru kita cari kedatarannya. Kalau ada yang dirasa masih miring, kita bisa pakai ilmu 5 tangan, yaitu 1 jempol dan 4 jari, yang dimana jempol itu untuk menahan dan 4 itu untuk mengunci. Jadi jempol itu digunakan untuk menekan ketika dia butuh ketinggian lebih. Jadi kita bisa menekan yang bagian tengah, lalu kita tarik ke atas dengan 4 jari yang ada di sampingnya, seperti itu. Setelah dirasa sudah cukup datar, baru kita kunci. Gitu. Oke, kalau kita sudah merasa itu sudah cukup datar dan tidak miring, barulah nanti kita injak atau kita injak untuk ujung dari statifnya ke dalam tanah, seperti itu. Lalu setelah itu barulah kita mulai memasang water pass. Oke. Water pass ini sendiri dia juga harus berada dalam kondisi yang lurus atau datar, di mana dia punya 3 skrup ABC dan 1 skrup di bawah. Untuk statif sendiri dalam pemasangan water pass dia harus bisa mengunci atau dia punya skrup pengunci water pass yang harus kita pasang dengan sangat kuat. Jadi nanti biar water pass tidak jatuh ketika kita pakai untuk praktek, seperti itu. Lalu setelah itu di sini kita punya visir. Visir itu adalah yang bagian atas. Sebenarnya Bu Rizky punya videonya, tapi kelihatannya internetnya lagi kurang bagus. Jadi di atas ini ada visir, lalu ada nivo. Yang Bu Rizky tunjuk itu adalah nivo. Baru setelah itu di visir ini fungsinya untuk menentukan arah secara kasar. Jadi untuk menentukan di mana letak dari rambu ukur secara kasar, seperti itu. Lalu untuk nivo sendiri, ini namanya nivo tabung. Dia punya gelembung-gelembung yang ada di tengah. Nah, fungsinya dia adalah untuk mengecek kedataran. Nah, ilmu untuk mendatarkan dari water pass sendiri, kita punya ilmu 2 tangan, yaitu 2 jari ini untuk memutar skrup A dan B, lalu 1 tangan untuk memutar skrup C. Gitu. Jadi cara yang paling gampang adalah dengan 2 tangan ini. Itu memutar skrup A, B itu ke dalam semua dan keluar semua. Seperti itu. Sedangkan untuk skrup C itu kita sesuaikan dengan ketinggian skrup A dan skrup B, seperti itu. Oke, di sini. Jadi nanti ketika sambil kita cek, kita lihat
apakah Nivo ini berada di tengah, karena biasanya Nivo ini adanya di pinggir gitu, jadi dalam kondisi yang tidak datar. Dari sini apakah ada yang masih kurang jelas dari penyampaian Bu Rizky? Nah, di sini kita sedang meluruskan atau berusaha mendatarkan waterpass yang ada di atas statif dengan skrup ABC seperti itu. Lalu di sini ada satu skrup lagi yang ada di atas jari Bu Rizky ini, ada di lingkaran ini yang berada di samping Nivo, namanya adalah skrup pemutar halus. Dia fungsinya untuk memutar waterpass ketika dia butuh sedikit geseran. Jadi kalau kita menggeser seperti yang ada di video, kita biasanya menggeser secara kasar. Sedangkan untuk menggeser secara halus kita pakai skrup pemutar halus seperti itu. Lalu di sini kita mencoba praktek untuk pengukuran bentuk segitiga atau rangkaian segitiga. Yang pertama, titik yang Bu Rizky dirikan alat adalah P1, sedangkan yang sedang memegang rambu ukur itu adalah P2, seperti itu. Cara pemegangan dari rambu ukur sendiri di sini sudah benar, yaitu dia memegang dengan tidak menutup angka-angka dari rambu ukur itu sendiri. Oke. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Oke, di dalam waterpass ini ada 3 benang, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Seperti yang selalu kita ukur di lapangan, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Di situ fungsinya untuk menghitung atau membaca di mana benang atas itu berada di rambu ukur. Jadi dalam pembacaannya kita harus benar-benar teliti seperti itu. Oke, ini salah satu teman kalian sudah selesai di titik P2, baru ini dia beralih ke titik P3 seperti itu. Oke, dari sini tidak ada pertanyaan atau ada yang masih ingin bertanya? Oke. Oke, saya stop share. Jadi dari penjelasan Bu Rizky ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi silahkan kalian pelajari ilmu ukur tanah. Untuk minggu depan kita akan mengukur lagi tentang beda tinggi dalam bentuk persegi seperti itu. Biasanya untuk persegi ini sendiri untuk memetakan peta situasi bangunan. Jadi bangunan gedung, leveling gedung, dan lain-lain. Jadi kalian persiapkan untuk perlengkapannya yaitu wear pack, jangan lupa helmnya, dan sepatu proyeknya jangan lupa. Bagi yang mungkin biasa pakai sarung tangan, silahkan dipakai, dan jangan lupa yang paling penting adalah masker. Oke. Dari begitu saja dari Bu Rizky. Mohon maaf kalau ada salah perkataan atau ada yang kurang. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, tetap semangat. Semoga cita-cita kalian terwujud semua. Bagi yang mau kerja, jangan patah semangat untuk melihat teman-teman yang kuliah. Untuk yang kuliah, jangan berhenti belajar.
Semoga dengan belajar kalian bisa mencapai cita-cita, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Begitu saja dari Bu Rizky. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good